Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gobsware. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel ini. Semoga apa yang sampaikan di konten-konten sebelumnya dapat dipahami. Untuk konten saat ini kita akan membahas tentang salah satu fitur di inverter E-Tech atau Huayuan, yaitu untuk pengaturan frekuensi melalui up-down setting atau bisa disebut juga increment decrement. Jadi melalui nanti trigger dari tombol ataupun switch up ataupun down. Nah, untuk peralatan yang kita pakai, langsung saja peralatan yang kita pakai saat ini ya kita pasti pakai inverter dari Huayuan atau E-Tech. Kita yang pakai sekarang S1 series, kemudian kita siapkan switch atau tombol, kemudian kita menggunakan motor untuk kita gerakan nanti, kemudian untuk agar mudah nanti siapkan juga terminal, kemudian MCB juga untuk powernya nanti. Jadi itu untuk peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk trial kali ini. Langsung saja ke pembahasan, semoga teman-teman dapat memahami. Baik teman-teman, untuk yang pertama-tama kita akan mengenali dulu peralatan yang kita gunakan maupun wiring yang akan kita pakai nanti. Yang pertama-tama kita akan menggunakan motor. Di sini saya menggunakan motor MNI. Kemudian yang kedua untuk switchnya kita sediakan switch untuk nanti trigger run forward, reverse maupun untuk up down-nya. Kemudian inverter yang pasti kita di sini pakai Huayuan atau E-Tech. Sekarang kita pakai yang S1 series. Kebetulan ini untuk yang 0,75 kW. Nah, kemudian kita sediakan MCB untuk powernya saja. Kemudian terminal kita gunakan sebagai penghubung saja. Di sini terminal ini untuk menghubungkan antara switch dengan inverternya. Lalu untuk terminal yang kita gunakan apa saja di sini? Nah, kita gunakan D1, D2, DI4 dan DI5. Kemudian untuk GND-nya nanti kita gunakan sebagai common. Nah, untuk jumpernya sendiri di inverter tidak kita rubah, jadi ada 5 jumper ini sesuai dengan kondisi awalnya, tidak ada perubahan. Jadi total ada 5 kabel saja yang kita gunakan untuk trial kali ini. Kemudian untuk switchnya kita menggunakan 4 untuk forward, backward atau reverse-nya, kemudian speed 1 dan speed 2. Nah, untuk speed 1, speed 2 ini kita fungsikan sebagai up down-nya. Jadi speed 1 untuk up dan speed 2-nya untuk down-nya. Jadi kita total menggunakan 4 switch untuk trial kali ini. Jadi untuk pengkabelannya seperti itu dan untuk switch-nya kebutuhannya seperti itu. Jadi kita bisa langsung lanjut untuk pembahasan parameter apa saja yang berkaitan dengan mode up down untuk frekuensi settingnya ini. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui yang perlu kita persiapkan maupun wiring yang ada di inverter maupun pengkabelannya, kita akan membahas tentang parameter apa saja yang berkaitan dengan fitur up down atau increment atau decrement setting frekuensi ini ya teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan untuk ini, untuk pembahasan parameter ini, yang pasti kita harus menyiapkan manualnya, manual dari inverter tersebut ya teman-teman, inverter S1 seriesnya. Jadi kebetulan ini sudah saya rangkumkan di sini parameter yang berkaitan dengan up down application ini. Yang pertama yang berkaitan adalah parameter 003. Kenapa kita setting 1? Karena dia komennya via terminal, jadi bisa dibaca di parameter ini, parameter atau di manualnya 003 ini terkait dengan cara pengoperasian kita atau trigger kita untuk menjalankan inverter tersebut. Pilihannya keypad, terminal, dan communication. Jadi karena kita pakai terminal ya kita setting 1. Kemudian untuk yang kedua adalah 004. 004 ini berkaitan dengan frekuensinya. Jadi karena kita sekarang memakai untuk 0 untuk yang up down setting, jadi karena dia defaultnya itu 0, jadi defaultnya keypad, kita mau rubah harus kita rubah ke 2 karena kita mau mencoba fitur up down setting ini. Di 004 kita isi 2. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sebelumnya harus setting juga untuk parameter 013
14, 15, 16 dan juga 19. Ini berkaitan dengan spek dari motornya. Jadi kita harus baca nameplate motornya, kita masukkan di parameter-parameter ini. Jadi kita bisa lihat di sini 013 itu untuk voltasenya, currentnya, kemudian frekuensinya, kemudian current frekuensi, kemudian ini untuk speed. Jadi ini masih ada urban karena di sini satuannya RPM ya speednya, kemudian 19 untuk motor power faktornya. Jadi terkait pengisian di sini harus sesuai dengan motor yang teman-teman pakai. Jadi ada di nameplate-nya biasanya tertera itu untuk parameter 13, 14, 15, 16 dan 19. Dan juga jangan lupa untuk setting parameter 85 dan 86. 85 dan 86 itu apa? Kita bisa lihat di manualnya. Jadi 805. Nah, di sini disebutkan bahwa ini terkait dengan terminal DI4 dan DI5 yang kita gunakan sebagai up down. Jadi untuk terminal DI4 dan DI5 dia default bawaan pabriknya itu settingannya 1 dan 2. Itu apa? Kita bisa lihat di sini. 1 itu multi speed 0 dan multi speed bit 1. Jadi awal defaultnya itu seperti ini. Jadi kalau 85 dan 86-nya tidak disetting, dia tidak bisa digunakan sebagai up down. Maka dari itu kita harus setting sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita pakai fungsikan sebagai up dan down, maka 85-nya kita setting dengan 11. Di sini 11 keterangannya untuk increment up. Kemudian yang DI5-nya 806-nya kita setting 12. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita harus wajib kita rubah. Jadi DI4-nya nanti berfungsi sebagai up dan DI5-nya nanti berfungsi sebagai down. Nah, untuk 128 ini lebih ke kondisi dia setelah di off kan dan dinyalakan lagi. Jadi setelah inverter dimatikan dan dinyalakan lagi, di sini bisa dilihat penjelasannya after being report on. Jadi kalau defaultnya itu 0, jadi kalau settingannya 0, otomatis dia setelah inverter dimatikan, settingan terakhir dari increment dan decrement tadi, misalkan kita sudah setting 13 Hz, otomatis dia setelah dinyalakan ulang dia kembali ke 0. Jadi kita harus setting ulang lagi. Nah, kalau kita pengen untuk itu bisa menyimpan kondisi terakhirnya atau settingan terakhir di 13, kita harus setting 128-nya di 3 ataupun 2. Nah, ini nanti bisa dicoba langsung melalui demo biar teman-teman lebih jelas. Jadi settingan ini nanti jika dimatikan dinyalakan lagi, dia nggak mulai dari 0, tapi saat di run dia langsung kembali ke settingan yang terakhirnya. Mungkin kalau nanti teman-teman tidak menemukan manual ini di Google, bisa info ke saya, nanti saya kirimkan melalui email. Dan mungkin langsung lanjut saja habis ini ke demo ataupun trial, sehingga nanti teman-teman bisa lebih jelas pengaplikasian dari inverter ataupun parameter yang telah kita setting ini. Mari kita lanjut ke demo ataupun trial. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke demo atau trial untuk penerapan parameter yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang parameter apa saja yang perlu disetting. Jadi yang pertama kita masuk parameternya, parameter untuk settingan dari parameter 003. Nah, parameter 003 ini untuk settingan dari mau sinyal kita mau dari keypad, mau komunikasi atau terminal. Nah, kita setting 1 karena kita mau pakai terminal. Kemudian 004 ini untuk frekuensi source-nya, mau analog, mau pakai potensio atau mau pakai up down setting. Jadi karena kita pakai untuk up down setting, kita setting 2. Kemudian kita masuk ke 0013. Ini untuk voltasenya, motor kita voltasenya 220, kemudian ampernya 0,9, kemudian lanjut lagi yang 50 Hz, kemudian untuk speed motor ini 1300, dan juga faktornya kita pakai 085. Jadi kalau itu sesuai dengan yang ada di nameplate motornya ya teman-teman. Jadi untuk parameter 013 sampai 019 tadi untuk parameter di sesuai dengan nameplate motornya. Kemudian jangan sampai lupa juga
untuk parameter bawaannya. Nah, untuk parameter 880 jadi kita mau mengatur ini di DI4 kita fungsikan sebagai up untuk trigger up-nya, jadi kita setting 11. Kemudian untuk DI5 nya kita setting down, kita setting 12. Jadi seperti itu sudah. Nah, untuk parameter itu jadi kita bisa langsung coba di sini. Ini untuk forwardnya kita klik. Nah, ini indikatornya nyala tapi kan belum ada speed, tinggal kita tambahin di sini. Jadi kita nambah, mau nambah dikit-dikit bisa. Yang sini untuk downnya tadi kita kurangin. Nah, untuk nambah sama ngurang. Kemudian misalkan kita mau nyoba untuk yang reverse pun sama settingannya sesuai tadi, mau kita kurangin atau kita tambah. Kalau kita tahan gini, nah nambah terus. Nah, seperti itu. Jadi fungsi untuk nambah incremental, ini untuk dekrementalnya. Ini bisa untuk forward maupun reverse-nya. Kemudian ada juga di sini untuk yang parameter 128 tadi. 128 lebih ke nanti kondisi setelah kita power on, apakah kita pengen dia kembali ke 0 atau nanti dia sesuai dengan settingan yang terakhir. Kan settingannya 0 kita coba dulu, jadi settingan 0 itu nanti dia kembali ke 0. Jadi misalkan kita udah jalan ini, nah ini kondisinya 12,6, coba kita matikan. Ini kita power, kita matikan, kita tunggu jadinya sudah off. Coba kita nyalakan lagi, dia udah nyala, kita run. Nah, dia speednya tidak balik ke 12 tadi, kita perlu nyeting ulang dari awal. Nah, kita bedakan dengan parameter yang nomor parameter 128 tadi, kita rubah settingannya ke 3. Nah, kalau 3 ini settingannya dia nanti sesuai dengan settingan yang terakhir. Jadi misalkan ini kita jalankan, nah settingan terakhir 4,1. Nah, kita rubah, kita matiin lagi, coba tunggu, kita restart ini. Nah, kita nyalain lagi. Nah, ini kita nyalakan. Nah, dia sesuai dengan settingan yang terakhir. Jadi itu fungsi dari parameter 128 tadi. Ini tinggal, ini sudah kita bisa gunakan, jadi kita tidak perlu ada alat tambahan seperti PLC untuk menambah atau gimana, tombol yang bisa langsung digunakan buat increment ataupun decrement dari speednya. Jadi bisa nambah atau kurang, dan kita juga bisa langsung mau forward atau reverse juga bisa. Jadi ini dapat digunakan dengan rangkaian seperti ini. Jadi semoga untuk aplikasi ini mungkin nanti bisa diterapkan di project teman-teman untuk efisiensi ataupun untuk penghematan peralatan ya. Jadi kita tidak membutuhkan alat yang lain, cuma membutuhkan alat ini jika dirasa aplikasinya cukup sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan demo ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti dan apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat sebagai referensi di proyek teman-teman semua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen sehingga kita bisa bertemu lagi di konten selanjutnya dan teman-teman tidak ketinggalan untuk konten yang baru lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Even